Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Amalia Kusma Putri dengan NIM 20201011031149. Saya dari kelas H, Universitas Muhammadiyah Malang. Dan teman saya, nama saya Rara Nurfantika, NIM 2020210103111523 dari kelas H Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan sosiokultur atau sosiokriminal. Substansi-substansi yang akan kami bahas yang pertama yaitu tinjauan singkat mengenai kejahatan dan kriminologi. Yang kedua, tinjauan singkat mengenai mazhab positivitarian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Yang ketiga, macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, sosiokultur atau sosiokriminal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kejahatan. Kejahatan atau crime. Objek studi pertama kriminologi adalah kejahatan, atau perbuatan yang oleh negara telah dinyatakan sebagai kejahatan, dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Dari penjelasan Lombroso tentang kejahatan, bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari refleksi. Dalam kriminologi, kejahatan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu secara praktis atau practical interpretation. Adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Yang kedua yaitu secara religius atau religious interpretation. Adalah suatu pengertian mengidentikan jahat dengan dosa. Jahat dan dosa dalam arti religius ini merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa dan berbuat dosa adalah kejahatan. Yang ketiga secara yuridis atau juridical interpretation. Adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Yang keempat secara kriminologis, yaitu kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi, dan sosial yang sangat merugikan dan dapat berakibat jatuhnya korban-korban, baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat. Aliran kejahatan. Ada 4 aliran-aliran kejahatan. Yang pertama yaitu aliran klasik. Aliran ini dipelopori oleh Cesare Bonesana Mercese de Beccaria. Aliran ini timbul di Inggris dan tersebar di seluruh Eropa dan Amerika. Dasar pemikiran aliran klasik ini yaitu manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas atau free will. Artinya, manusia bebas melakukan segala sesuatu sesuai keinginan dalam menjalankan kehidupannya. Aliran ini didasarkan pada teori hedonistis, yang memandang manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang menimbulkan kebahagiaan dan menghindari perbuatan yang menyengsarakannya. Aliran yang kedua yaitu aliran neoklasik. Aliran neoklasik ini muncul pada abad 19. Dasar pemikiran aliran neoklasik bertolak pada pandangan yang sama dengan aliran klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia pada saat itu di Eropa, bahwa manusia bebas untuk memilih untuk berbuat kejahatan maupun berbuat baik. Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun, sarjana neoklasik justru menginginkan pembaruan pemikiran dari mazhab klasik di mana pemberian hukuman terhadapnya dinilai sebagai sesuatu ketidakadilan, aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan. Mazhab neoklasik ini tidak dilandaskan pada pemikiran ilmu, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungan yang mulai diperhatikan, menurut Beccaria, sarjana Prancis. Aliran yang ketiga yaitu aliran positivisme. Aliran ini muncul pada abad 19. Dasar pemikirannya yaitu
aliran positivisme merupakan konsep tentang multiple factor causation atau sejumlah penyebab kejahatan, yaitu faktor alami yang dibawa manusia dan dunianya yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Ada dua pandangan, antara lain yang pertama determinisme biologis, yaitu teori-teori yang masuk aliran ini mendasarkan pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada biologis yang ada dalam dirinya. Yang kedua, determinisme kultural. Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasarkan pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup. Yang keempat, yaitu aliran kritis. Kriminologi kritis mempelajari proses-proses di mana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya, apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagaimana kejahatan. Kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, namun dapat dipelajari serta objektif sebab ada dan dinyatakan dalam masyarakat. Maka kriminologi kritis mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Kriminologi kritis mempelajari tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku. Pertama, ditentukan sebagaimana peraturan perundang-undangan disusun dan dijalankan. Maka tugas kriminologi adalah bagaimana pemberian nama jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan-tindakan orang-orang tertentu. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ada dua faktor penyebab terjadinya kejahatan. Yang pertama, faktor intern. Adalah faktor yang terdapat pada individu seperti umur, seks, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah rekreasi atau liburan individu, dan agama individu. Yang kedua, faktor ekstern. Adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpangkal pangkal pada lingkungan individu. Seperti contohnya waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga, dan dalam hubungannya dengan kejahatan. Selanjutnya, unsur-unsur kejahatan. Ada beberapa unsur kejahatan. Yang pertama, ada perbuatan yang menimbulkan kerugian atau harm. Yang kedua, kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP asas legalitas. Yang ketiga, harus ada perbuatan kriminal atau criminal act. Yang keempat, harus ada maksud jahat karena criminal intent sama dengan mens rea. Yang kelima, ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. Yang keenam, harus ada perbawaran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan. Yang ketujuh, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Dari kejahatan akan menimbulkan beberapa kerugian. Kerugian yang timbul dari kejahatan yaitu yang pertama, kerugian secara materi atau yang disebut secara ekonomis. Yang kedua, kerugian secara psikologis atau di mana keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu. Selanjutnya, upaya penanggulangan kejahatan. Ada 3 upaya. Yang pertama, dengan cara metode preventif. Metode preventif merupakan metode penanggulangan kejahatan yang sifatnya pencegahan sedini mungkin atau seawal mungkin. Jadi, dalam hal ini, penanggulangan kejahatan dimulai dilakukan sejak awal seseorang memperoleh pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan upaya penal. Dilakukan dengan cara mempublikasikan ancaman-ancaman pidana. Ini dimaksud agar masyarakat menjadi takut jika hendak melakukan kejahatan. Yang kedua, upaya non-penal. Dilakukan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti siskamling dan sebagainya. Upaya yang kedua menggunakan metode represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan
yang tindakan berupa penegakan hukum atau law enforcement dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan metode ini atau metode represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan hal yang sama, mengingat sanksi yang ditanggung akan sangat berat. Yang ketiga yaitu menggunakan cara metode reformatif. Metode ini merupakan metode penanggulangan kejahatan yang tujuannya merubah diri si pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya lagi. Ada dua macam metode reformatif. Yang pertama, metode reformatif dinamis. Pidana yang dijatuhkan harus tepat, sesuai dengan perbuatan terpidana. Penuh pertimbangan, ada hakim yang mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua yaitu metode klinis reformatif, yaitu merubah diri pelaku, diikuti dengan pengawasan dan perawatan serta pengobatan di panti rehabilitasi, misalnya untuk para pengguna narkoba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kriminologi, tujuan mempelajari kriminologi, dan manfaat mempelajari kriminologi. Pengertian kriminologi dilihat dari dua segi, yaitu segi etimologi dan pendapat para sarjana atau para ahli. Dari segi etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, pengertian kriminologi dalam segi etimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Sedangkan menurut pendapat para ahli ataupun sarjana yang bernama Edwin H. Sutherland, Mr. W.A. Bonger, Nuts Mulyatno, Edi Warman, Ridwan Hasibuan, dan Edi Yuara. Yang pertama adalah menurut Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu fenomenal sosial. Nah, ilmu ini di dalamnya mencakup tentang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Selanjutnya, menurut Mr. W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan-tujuan untuk menyelidiki suatu gejala tentang kejahatan. Gejala kejahatan itu sendiri mencakup semua, yaitu seluas-luasnya yang termasuk mengenai kejahatan. Selanjutnya, menurut Nuts menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh serta sebab akibat terjadinya kejahatan tersebut. Selanjutnya, menurut Mulyatno dikutip dari Stephen Harris tahun 1986 menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan-kejahatan ataupun tingkah laku jelek serta orang-orang yang tersangkut dalam kejahatan tersebut. Kejahatan tersebut yang dimaksud adalah pelanggaran, yaitu perbuatan melanggar hukum sehingga orang yang melakukan perbuatan kejahatan dapat dipidana. Selanjutnya, menurut Edi Warman menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun masyarakat, dan sebab akibat dari timbulnya kejahatan tersebut, serta cara menanggulanginya sehingga orang-orang tersebut tidak berbuat jahat lagi. Kemudian menurut Ridwan Hasibuan menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki dan membahas masalah kejahatan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Yang terakhir adalah menurut Edi Yuara yang menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan-kejahatan maupun penjahatnya dalam segala aspeknya.
Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Jadi, ilmu kriminologi adalah bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Karena dengan adanya kriminologi dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan dalam pelaksanaan hukum pidana, yaitu dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana, dalam penerapan hukum pidana, dan dalam pembaharuan hukum pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat kriminologi. Yang pertama adalah manfaat untuk diri sendiri, yang kedua adalah manfaat untuk masyarakat, yang ketiga adalah manfaat untuk ilmiah. Yang pertama adalah manfaat untuk diri sendiri atau self-use, yaitu dari rumusan dari segi etimologi ataupun pendapat para ahli. Maka, individu diharapkan untuk menjaga diri agar tidak terjerumus, ikut serta ataupun termakan oleh kejahatan sehingga dapat menghindarkan diri tidak berbuat jahat. Yang kedua adalah manfaat untuk masyarakat atau bisa disebut dengan social use. Mempelajari kriminologi dan kemudian memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kejahatan dapat membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Sehingga masyarakat dapat berpikir bagaimana cara menghindari maupun cara memberantas kejahatan yang berada di lingkungan masyarakat mereka. Jika kejahatan dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat, maka masyarakat lain diharapkan agar menjaga diri agar tidak terjerumus maupun termakan oleh kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut. Bukan hanya polisi, jaksa, hakim, ataupun lembaga masyarakat lainnya saja yang memikirkan bagaimana cara memberantas kejahatan, tetapi juga masyarakat lingkungan atau masyarakat lainnya harus ikut bertanggung jawab untuk memberantas kejahatan tersebut. Salah satunya adalah untuk menjaga diri sendiri, keluarganya. Yang ketiga adalah manfaat ilmiah. Dengan mendalami tentang kriminologi secara komprehensif, maka akan dapat memberikan hasil yang konkret dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, sehingga dapat berpengaruh untuk perkembangan ilmu kriminologi dalam masa ke masa atau masa yang akan datang dan kemajuan bidang ilmu-ilmu lainnya. Substansi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mazhab positif Italian memandang persoalan kejahatan. Penolakan terhadap aliran klasik disebut aliran positif school pada abad 19. Aliran positif muncul karena ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik. Aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologik maupun faktor kultural. Secara singkat, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat, atau disebut juga dengan causa-effect relationship. Aliran positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Yang kelima, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Yang keenam, treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat. Sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Secara garis besar, aliran positivisme membagi dirinya menjadi dua pandangan. Yang pertama yaitu determinisme biologis. Teori-teori yang masuk ke dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia
sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Yang kedua yaitu determinisme kultural. Teori yang masuk ke dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini yaitu Cesare Lombroso, seseorang dokter kelahiran Italia yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Jasanya bukan karena teori born kriminalnya yang terkenal, tetapi karena Lombroso merupakan orang yang pertama yang meletakkan metode ilmiah atau ratio scientist thinking and experimental dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor. Teori born criminal Lombroso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Teori Lombroso tentang born criminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah daripada kehidupan. Lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu born criminal. Born criminal yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme. Yang kedua yaitu insane criminal, yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot atau imbecile atau paranoid. Yang ketiga yaitu occasional criminal atau criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Yang keempat yaitu criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso tentang born criminal ini. Yang pertama, penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkoraknya yang asimetris, rahangnya yang panjang, hidungnya yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga, tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau pelaku kriminal. Yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Yang kelima, penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mazhab lingkungan dalam persoalan tentang kejahatan. Di dalam aliran ini, menolak adanya orang jahat yang berasal dari pembawaan ataupun penjahat yang dimulai dari sejak lahir atau ada turun-temurunnya orang jahat. Di dalam aliran ini berpendapat bahwa sebenarnya adalah orang jahat itu orang yang tidak bersalah, dan aliran ini memiliki semboyan yang berbunyi "The earth is mere salt and enrich it", yang artinya adalah dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi saya sendiri. Demikian juga seseorang menjadi penjahat adalah seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau kebiasaan mereka yang buruk. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Seseorang berbuat jahat dikarenakan susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu tinggal, ataupun lingkungan masyarakat tempat
dari penjahat itu tinggal. Misalnya, masyarakat yang memiliki pendidikan yang buruk sehingga anak-anak mereka itu terlantar dan menjadi gelandangan di jalan-jalan. Selanjutnya, mazhab lingkungan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah lingkungan alam yang memiliki tokoh yaitu yang bernama Montesquieu. Yang kedua adalah lingkungan sosial yang memiliki tokoh yang bernama A. Lessexner, J. Targe, Edwin H. Sutherland, dan M. de Bits. Dan yang ketiga adalah lingkungan ekonomi, tokohnya bernama F. Turati, N. Koloyani, dan W. A. Bonger. Menurut mazhab lingkungan ini, ekonomi mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan awal permulaan dimulai itu pada abad 19, yang menyatakan bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya seseorang berbuat jahat. F. Turati menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, N. Kolonjani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan bukan berasal dari ekonomi saja, melainkan berasal dari kejahatan politik yang mempunyai hubungan dengan keadaan krisis. Dia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan adalah hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Substansi yang ketiga yaitu teori-teori dari mazhab lingkungan, sosiokultur atau sosiokriminal. Semboyan yang terkenal yaitu dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada diri saya sendiri. Maksudnya, lingkunganlah yang menentukan mental karakter seseorang daripada orang itu sendiri. Dengan demikian, segala persoalan bisa dikembalikan pada faktor lingkungan, termasuk sebab musabab terjadinya kejahatan. Yang pertama, lingkungan yang memberi kesempatan. Tokohnya adalah Lessexner. Teori ini mengatakan bahwa yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Lessexner menyamakan bakteri dengan penjahat dan tubuh manusia dengan masyarakat. Yang kedua, lingkungan yang memberi contoh. Tokohnya adalah Gabriel Taird. Ia mengatakan, kejahatan bukanlah gejala antropologis, tetapi sosiologis, seperti kejadian masyarakat yang dikuasai oleh peniruan, atau saling contoh-mencontoh. Demikian juga dengan kejahatan merupakan hasil peniruan dalam lingkungan pergaulan hidup. Teori ini juga disebut teori imitasi. Teori yang kedua, teori ekonomi. Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya bencana. Bahkan oleh Bonger dikatakan sistem ekonomi menguasai seluruh kejahatan. Bonger juga mengemukakan teorinya, yaitu tentang kejahatan bukan karena faktor objektif, seperti kenaikan harga pangan. Justru faktor subjektif tertentu yang dapat menimbulkan kejahatan. Selanjutnya C. Teori Differential Identification and Anticipation. Daniel Glaser adalah pencetus teori ini yang pada pokoknya mempostulasikan, menyatakan bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya tergantung oleh keterlibatannya maupun pergaulan ataupun secara komunikasi secara langsung dengan penjahat itu, melainkan dengan juga mengacu kepada ekstensi kriminal mereka itu sendiri. Dengan perkataan lain, orang-orang tersebut mengidentifikasi dari penjahat atau orang-orang lain yang berperilaku jahat, baik yang nyata-nyata ada ataupun yang hanya ada dalam khayalan. Selanjutnya, yang D adalah teori subkebudayaan atau subkultur. Dalam teori ini dikemukakan oleh Marvin Wolfgang dan Franco Ferratutti, mengatakan bahwa di dalam masyarakat itu harus dibedakan antara kebudayaan induk dan subkebudayaan.
Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa tingkah laku melanggar hukum sama dengan adalah tingkah laku melanggar norma atau hukum. Bila ditinjau dari kebudayaan induk, tetapi akan dianggap sesuai dengan norma bila dilihat dari segi subkebudayaan itu sendiri. Sekian penjelasan dari kami. Saya Rara Nurfantika. Saya Adifa Amalia Kusma Putri. Apabila ada salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.